Jadi di sini ada soal, jika A dan B itu adalah akar-akar. Oke, akar-akar. Akar-akar itu yang apa sih? Akar-akar itu adalah ini, X1, X2 ini akar-akar. Nah, akar-akar artinya apa? Artinya kita tuliskan di sini aja ya, bahwa X1 itu artinya adalah X1 dan X2 ini ya. X1, X2 ini dia tuh adalah A dan B gitu. Kita anggap X1 ini A ya, dan X2 ini B. Nah, terus kita bisa lihat persamaan kuadrat yang diberikan ini, X pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0 ini, dia tuh sudah memenuhi bentuk umum dari yang diberikan persamaan kuadrat berikut. Nah, kita bisa tuliskan ulang di sini bahwa X kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, itu kita cari dulu aja A, B, C-nya gitu. Di sini A-nya 1. Kenapa? Ini A-nya 1 karena dia koefisien atau konstantanya itu 1 gitu. Berarti A itu sama dengan 1. Di sini B, ini B-nya sama dengan C Oke, terus kita cari ini C-nya itu sama dengan D gitu. Sama dengan D. Lalu kita di sini langsung aja kita seperti rumus-rumus yang telah diberikan. Ini ada X1 ditambah X2. Ini ada dua rumus yang diberikan, kita langsung eksekusi aja gitu. Oke. Berarti kan X1 sama X2 kan tadi kan kita udah ubah X1 X2-nya itu ke AB gini ya. Artinya kita bisa langsung tuliskan aja kalau A ditambah B itu dia sama dengan B min B per A. Namun di sini karena A-nya ini sama dengan 1, walaupun berapapun bilangan kalau dibagi dengan 1 ya tetap bilangan itu sendiri gitu. Karena artinya ini tuh sama dengan min B. Nah, min B ini apa? Min B ini kan C. Artinya apa? Kalau min B ini sama dengan min C gitu. Jadi A ditambah B ini sama dengan min C gitu. Nah, tapi di sini karena C-nya kita udah diketahui bahwa C-nya ini dia adalah 2022 dikurangi D, kita langsung aja masukin bahwa A tambah B itu sama dengan negatif 2022 dikurangi D. Nah, oke. Nah, lalu di sini berarti A ditambah B itu sama dengan 2022 ditambah negatif 2022 ya, ditambah D. Oke. Terus kita langsung aja pakai setelah rumus yang pertama kita udah kerjain, udah eksekusi, sekarang kita eksekusi rumus yang kedua. Oke. Jadi X1 tambah X1 dikali X2 artinya apa? A dikali B kan, karena di kita udah representasikan atau kita ubah gitu. A kali B itu sama dengan C per A. C per A. A-nya kan 1, ya udah berarti sama dengan C gitu. Nah, tapi di sini kan C-nya kan sama dengan D. Oke. Artinya A dikali B itu sama dengan D gitu. Nah, kini di sini kita udah dapat ya dua persamaan ya. Persamaan apa aja? Yang pertama ini. Nah, yang kedua ini. Nah, tapi kita perlu, nah kalian harus tahu kan, ini kan A ditambah B sama dengan min 2022 ditambah D. Nah, tapi di sini kan D itu apa? D itu sama dengan A dikali B. Nah, D itu sama dengan A dikali B. A dikali B. Kita bisa ubah aja kan, berarti artinya. Diubah gimana? Diubah berarti A ditambah B sama dengan negatif 2022 ditambah A dikali B. Gini kan? Ya. Terus kita bisa ubah aja ya, pindah ruaskan gitu maksud aku. Kita bisa pindah ruaskan ini, kita pindah ruaskan ke sini. Biar AB ketemu AB-nya gitu. Gini kan berarti kan A ditambah B. Nah, kita kurangi sama A dikali B. Ini tuh akan menghasilkan negatif 2022. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini udah ketemu nih satu akar-akarnya gitu. Akar-akarnya gitu. Nah, yang mana akar-akarnya? Ya ini udah jelas. Negatif 2022 udah ketemu satu akar-akar gitu. Kita cek dulu nih. Ada nggak negatif 2022? Ini di sini ada negatif 2022. Oke. Nah,
biasanya ya cara cepatnya itu kalau udah ada satu angka yang gede ini kayak min 2024 ini udah jelas salah. Kenapa? Karena yang satu angka gede ini udah diambil sama 2022 gitu. Gak mungkin kan akar-akarnya negatif 2022 negatif 2024 sedangkan angkanya sekecil ini gitu. Oke. Sehingga yang pernyataan 2024 itu udah kita bisa eliminasi salah gitu. Nah, sekarang kita cek nih. Di sini kan ada di pernyataan 1, di pernyataan 1 kan ini ada negatif 2 sama 0. Kita cek, kita masukin A sama dengan negatif 2 atau A sama dengan nolnya gitu. Kita cek nih. Di sini kita bisa cek apabila A sama dengan 0 dan cek apabila A sama dengan berapa itu tadi? Negatif 2 ya. Nah, ini di sini kita substitusiin yang ini. Ini kita substitusikan. Oke, ini kita substitusiin. Oh ya, ini akar-akar yang pertama ya. X1 ya sama dengan 2022 negatif 2022 2. Oke, jelek banget anjir tulisan gua. Oke. Nah, kita sekarang cek di sini, cek kalau misalnya A-nya itu sama dengan berapa dulu? 0 dulu deh, karena 0 paling gampang ya. Berarti kan tadi kan ada pernyataan, tadi kan kita kembali ke pernyataan tadi kan. A ditambah B dikurangi dikurang A kali B ya. A dikali B. Nah, ini kan 2022. Negatif 2022. Oke. Kita masukin A-nya 0 berarti 0 A dikali B. Berarti gimana ini? B berarti ini tuh berarti ini tuh 0, ini 0, oke. Terus ini 0, ya kan? Artinya apa? Ini B dikurang 0 sama dengan negatif 2022. Berarti B itu sama dengan negatif 2022. Oke. Ini sebenarnya ini dari sini aja kalau kalian mau lebih cepat ya. Ini kan udah nemu nih B sama dengan 2022. Ya. Ini tuh akar yang ini. Akar yang X1 ini, akar X1. Ya kan? Akar X1. Akar X1 itu 2022. Artinya apa? Artinya ketika A-nya 0, itu B-nya itu negatif 2022. Nah, memenuhi dong, ya kan? Ketika kita substitusiin A-nya 0, dia memenuhi bahwa dapatnya B itu sama dengan negatif 2022. Oke. Kita coba lagi deh, kita cek. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini kan A 0 ini kan kita bener ya. Tapi untuk membuktikan lagi deh bahwasanya apakah kalau misalnya kita substitusiin kalau A-nya itu negatif 2 dia akan menghasilkan akan memenuhi gitu ya. Kita cek kalau misalnya A-nya negatif 2 gitu. Berarti gimana tadi? A ditambah B dikurang A kali B itu kan sama dengan negatif 2022 ya. Kita masukin aja, tinggal masukin. Oke, itu berarti kita masukin. Ini tuh min 2 ditambah B, terus kita kurangin. Ini ada min 2 dikali B, terus ada negatif 2022 2. Oke, ini min. Oke. Ini berarti berapa? Ini B min 2 kita tambahin sama ditambah karena ini negatif ya. Oke. Ditambah 2B. Lalu gimana? Ini kan dia negatif 2B terus ketemu negatif 2B ketemu negatif kan jadi plus 2B. Lalu ini ada negatif 2022. Kita tulis berarti ini 3B kita ini pindah ruaskan ke sini berarti sama dengan 2020. Berarti artinya B-nya itu kan sama dengan 2020 per 3.
Nah loh, 2020 per 3 ini berapa? Ini pasti koma-koma, udah nggak perlu dihitung dah. Sebenarnya cukup dari kita ngecek A sama dengan 0, sama setelah kita dapat ini cukup ngecek A sama dengan 0, ini sebenarnya udah kita tahu ya yang memenuhi berapa. Nah, kalau misalnya kita masukin ini A-nya sama dengan negatif 2, ketemunya akar satu akarnya, salah satu akarnya atau apa akar terakhir lah setelah kita nemuin negatif 2022 ini 2020 per 3. Sedangkan di pernyataan di sini nggak ada gitu. Walau kita udah cek, kita udah buktikan bahwa kalau A-nya negatif 2 itu dia artinya tidak memenuhi lah intinya. Oke, jadi ini salah gitu. Sehingga kita bisa simpulkan di sini ya jawabannya apa? Ya ini jawabannya 2 dan 4 dan 4 2,4. Yang apa jawabannya? Yang C. Oke, selesai. Oke, jawabannya yang berarti di sini jawabannya yang C. Maaf. Jawabannya di sini berarti yang C ya guys ya. Jawabannya yang C. Yang C. Oke. Berarti jawabannya yang C. Selesai.